Bologna rusak kampanye juara Inter Milan lewat salto Riccardo Orsolini. Inter Milan gagal menjauhi kejaran Napoli dalam pacuan gelar Serie A, setelah gol menit akhir Riccardo Orsolini di Stadion Renato Dall'Ara memastikan kemenangan 1-0 untuk Bologna, Minggu 20 April. Babak pertama berjalan tanpa peluang bersih tercipta. Nerazzurri sebenarnya membuka pertandingan dengan menjanjikan ketika Lautaro Martinez memaksa Federico Ravaglia menepis tembakannya, yang ternyata menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Inter di laga ini, sebelum Carlos Augusto gagal memaksimalkan tandukannya meski tak terkawal. Dua kegagalan tersebut memacu Bologna untuk lebih berani. Sayangnya Michel Aebischer menyia-nyiakan peluang terbaik tuan rumah hasil kerja keras rekan senegaranya dan Endo. Penyerang asal Swiss itu juga mengancam gawang Jan Sommer meski sepakannya masih melebar tipis. Paruh kedua diawal dengan peristiwa yang cukup janggal. Bos Bologna Vincenzo Italiano serta asisten pelatih Inter Massimiliano Ferris mendapat kartu merah langsung setelah keduanya tampak berseteru meski tidak tampak ada kekerasan yang terjadi. Di menit keempat injury time, Riccardo Orsolini melahirkan momen spektakuler dengan sebuah gol salto indah. Berasal dari throw-in jauh Juan Miranda, yang malah ditanduk Jan Aurel Bisek menuju arah Orsolini. Ia lantas melepaskan tendangan akrobatik menuju pojok bawah gawang Sommer. Kekalahan ini merusak momentum juara Inter Milan. Armada Simone Inzaghi kini memiliki statistik menang, seri, dan kalah yang sama persis dengan Napoli dan hanya unggul selisih gol dari pasukan Antonio Conte mengingat head-to-head keduanya musim ini selalu imbang. Dengan 5 laga tersisa, kedua tim memiliki torehan 71 poin, dan Inter relatif memiliki sisa lawan yang lebih berat seperti dua ibu kota, AS Roma dan Lazio. Semangat Inzaghi, musim tidak berakhir di Bologna. Kami akan bangkit. Simone Inzaghi menilai kekalahan dramatis Inter dari Bologna bukan akhir segalanya dalam perburuan Scudetto. Namun, sang pelatih juga menyoroti keputusan wasit yang dinilai merugikan timnya menjelang gol kemenangan Riccardo Orsolini di masa tambahan waktu. Kemenangan Napoli atas AC Monza sehari sebelumnya telah menyamakan perolehan poin di puncak klasemen, dan kekalahan di Renato Dall'Ara membuat Inter kini harus kembali mengejar. Ketegangan di pinggir lapangan pun memuncak, bahkan selepas peluit panjang. Inzaghi tak menampik rasa frustrasi atas cara timnya kebobolan. Kami membuang banyak energi dan tentu saja kecewa kalah dengan cara seperti ini. Bola seharusnya tidak sampai ke Orsolini. Meski begitu, sang pelatih menolak untuk menyerah dalam perburuan gelar. Musim tidak berakhir di Bologna. Kami akan bangkit. Kekalahan ini bisa jadi dorongan besar jika dianalisis dengan tenang. Para pemain saya adalah profesional sejati, mereka akan mengerti bahwa kami harus bereaksi. Inter kini tengah dilanda krisis cedera, dengan Alessandro Bastoni dan Henrikh Mkhitaryan dipastikan absen saat melawan Roma pekan depan karena akumulasi kartu. Namun Inzaghi mengindikasikan bahwa keduanya kemungkinan tampil di leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Milan, Rabu nanti. Menutup pernyataannya, Inzaghi tetap optimistis. Kami akan terus melaju dengan keyakinan, tanpa mencari-cari alasan. Kami menghormati Bologna, mereka tampil bagus, tapi hasil akhir seharusnya imbang. Namun inilah sepak bola, kami tidak punya masalah untuk terus melangkah. Rafael Leao yakin, pertandingan kontra Inter sangat penting dan bisa mengubah musim. Rafael Leao mengakui tidak memiliki penjelasan atas keterpurukan AC Milan musim ini setelah kekalahan 1-0 dari Atalanta yang membuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa melalui jalur Serie A nyaris sirna. Kini, harapan Rossoneri bertumpu sepenuhnya pada Coppa Italia. Sulit untuk dijelaskan, ujar Leao kepada DAZN dan para jurnalis. Sejak Sergio Conceição datang, kami sering bisa membalikan keadaan saat tertinggal. Dia membawa determinasi itu kepada kami. Kadang kami bermain bagus tapi kalah, kadang main buruk tapi menang. Saya sendiri tak punya penjelasan kenapa. Kini, perhatian Milan sepenuhnya tertuju pada leg kedua semifinal Coppa Italia kontra Inter. Setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama, segalanya masih terbuka lebar dalam derby della Madonnina edisi penentu di tengah pekan ini. Musim ini, Milan telah mengalahkan Inter dalam momen penting, saat bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menang 3-2 di Supercoppa Italiana pada Januari lalu, hanya dalam laga kedua Sergio Conceição. Ini pertandingan yang sangat penting dan bisa mengubah musim kami. Kami punya satu kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya, tutup Leao. Miliki poin sama, Inter dan Napoli berpotensi jalani playoff Scudetto.
Serie A musim 2024-25 dipastikan memasuki babak akhir yang mendebarkan setelah Inter dan Napoli sama-sama mengoleksi 71 poin. Kekalahan dramatis Inter dari Bologna lewat gol salto Riccardo Orsolini di menit ke-94, membuat keunggulan poin mereka lenyap, menyusul kemenangan Napoli atas Monza. Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya playoff Scudetto, sesuai regulasi baru Serie A. Meskipun klasemen biasanya ditentukan berdasarkan rekor head-to-head dan selisih gol, jika dua tim berada di posisi pertama dengan poin sama di akhir musim, maka akan digelar laga playoff satu leg di tempat netral kemungkinan besar di Stadio Olimpico, AS Roma. Jika imbang di waktu normal, langsung dilanjutkan adu penalti. Satu-satunya playoff Scudetto dalam sejarah Serie A terjadi pada tahun 1964, ketika Bologna mengalahkan Inter 2-0 di Roma. Dengan skenario ini semakin mungkin terjadi, berikut adalah 5 pertandingan sisa dari kedua kandidat juara. Inter, AS Roma, Hellas Verona, Torino, Lazio, Como. Napoli, Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari. Napoli tampak memiliki keuntungan besar karena memiliki jadwal yang lebih mudah secara lawan dan kompetisi yang hanya berfokus di Serie A. Sementara Inter memiliki lawan yang lebih berat dan juga padat karena masih bersaing di Coppa Italia dan Liga Champions. Jan Bisek masuk daftar pemain incaran Manchester United. Bek sayap Inter Milan, Jan Bisek, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United dikabarkan siap mengguncang bursa transfer musim panas dengan mengincar salah satu bek milik Inter Milan, Jan Bisek. Menurut laporan Vicajes, pemain berusia 24 tahun asal Jerman ini telah menarik perhatian pemandu bakat United berkat penampilan impresifnya di Serie A, menjadikannya salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa. Manchester United, yang tengah mencari bek muda untuk meremajakan lini pertahanan, melihat Bisek sebagai kandidat ideal. Dengan pengalaman internasional dan ruang untuk berkembang, ia sesuai dengan visi jangka panjang Setan Merah. Kabar menyebut United bersiap mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro, angka yang bisa menggoda Inter untuk mempertimbangkan penjualan. Inter sendiri enggan kehilangan Bisek, yang terus menunjukkan performa solid di setiap laga. Namun, tekanan finansial dalam sepak bola modern mungkin memaksa mereka memikirkan ulang jika United serius mengejar sang bek. Peluang transfer ini kini menjadi salah satu topik paling hangat menjelang bursa musim panas. Sementara spekulasi transfer bergulir, Jan Bisek tetap fokus mengumpulkan menit bermain dan menuai pujian di Inter. Apakah ia akan tetap bertahan di Giuseppe Meazza atau berlabuh ke Old Trafford? Saga transfer ini dipastikan akan menyita perhatian pecinta sepak bola. Denzel Dumfries targetkan kembali perkuat Inter saat hadapi Roma. Inter kemungkinan besar akan kembali diperkuat Denzel Dumfries saat menghadapi AS Roma akhir pekan depan dalam lanjutan Serie A. Laporan ini disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport. Pemain asal Belanda itu telah absen sejak jeda internasional akibat cedera paha yang ia alami dalam pertandingan Serie A melawan Atalanta. Cedera tersebut membuat Dumfries harus menepi dalam sejumlah laga penting, termasuk melawan Udinese, Parma, dan Cagliari di Serie A, serta leg pertama semifinal Coppa Italia kontra AC Milan dan 2 leg Liga Champions melawan Bayern Munich. Meskipun belum pulih sepenuhnya untuk bisa tampil melawan Bologna malam ini atau dalam leg kedua semifinal Coppa Italia tengah pekan nanti, proses pemulihan Dumfries dikabarkan menunjukkan perkembangan signifikan. Gazzetta menyebutkan bahwa laga melawan Roma yang akan digelar Sabtu mendatang di San Siro menjadi target realistis bagi Dumfries untuk kembali masuk skuad. Meski kemungkinan besar belum akan turun sebagai starter, pemain berusia 29 tahun itu diyakini sudah cukup fit untuk tampil sebagai pemain pengganti. Inter berharap kehadiran Dumfries bisa memberikan tambahan kekuatan di lini sayap dan sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju semifinal Liga Champions kontra Barcelona. Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan memberi Dumfries menit bermain bertahap agar sang pemain kembali menemukan ritme permainannya.